Baik, Bapak Ibu hadirin, acara akan segera kita mulai. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk siap-siap untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua LPPM Universitas Riau, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris LPPM Universitas Riau, Associate Profesor Dr. Emilda Firdaus, SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu Subkoordinator LPPM Universitas Riau, Bapak Rioni Imron, Esos MIKOM, bersama Ibu Desi Rora, Esos. Dan tentunya yang kita hormati pada hari ini, narasumber yang telah membersamai kita dalam kegiatan hari ini, yaitu Profesor Dr. Suci Ningsih Dian Wisika Prajanti, MSI, selaku dosen Universitas Negeri Semarang. Dan narasumber yang kita hormati juga Ibu Indah Susanti, SSN, MSN, selaku dosen ISI Padang Panjang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang telah bergabung secara online untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini, bergabung yaitu pada hari Senin 30 September 2024 dalam kegiatan pendampingan buku referensi dan buku monograf yang ditajah oleh LPPM Universitas Riau. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri, Bapak Ibu di rumah mengambil sikap sempurna. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM Universitas Riau,
Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris LPPM Universitas Riau kepada Associate Profesor Dr. Emilda Firdaus, SHMH, disilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul secara daring dalam rangka sosialisasi atau workshop terkait atau pendampingan terkait buku referensi dan buku monograf di LPPM Universitas Riau. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yang sudah hadir di sini, saya lihat Bapak Ibu pimpinan di Universitas Riau, ada Bapak Ibu dekan dan ada Bapak WR2. Terima kasih atas kesempatan yang bisa hadir di dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Juga yang kita hormati Bapak Ibu Kasubag di lingkungan LPPM Universitas Riau, kemudian juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, yang kita lihat hari ini sudah jumlahnya 60 lebih ya, 60 lebih, 79. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti terus bertambah Bapak Ibu sekalian, karena target kita memang ini adalah untuk seluruh dosen-dosen di lingkungan Universitas Riau, terutama untuk yang mendapat hibah DIPA dan DRTPM pada tahun ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Ketua LPPM juga menyampaikan salam. Semoga kegiatan kita sampai dengan menjelang sore nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan tak lupa kita sapa juga narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu Prof. Suci dari UNES. Selamat siang Prof. Ya, beliau adalah sekretaris di LPPM UNES. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bu Indah dari ISI Padang. Siang Bu Indah. Siang Bu, siang Bapak Ibu. Ya, ketemu lagi kita ya. Iya Bu, kemarin offline sekarang online nih Bu ya. Lain ya, oke. Terima kasih juga ya sudah bersedia untuk membersamai kami di Sama-sama Bu. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin ya yang dilaksanakan di LPPM yang setiap tahun kami adakan, karena memang ini salah satu target untuk menaikkan IQ 5. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah pesertanya dosen-dosen di lingkungan UNDRI, kegiatan ini sangatlah nanti mungkin bermanfaat bagi kita semua. Karena memang dosen ya sebagai bagian dari sivitas akademika dan juga sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang tentang perguruan tinggi, itu kita punya kewajiban ya Bapak Ibu sekalian untuk melahirkan sebuah karya dalam bentuk buku. Baik itu buku referensi, buku monograf, ya, book chapter atau buku lainnya. Jadi sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan selain memang bagi perguruan tinggi ini sangat menunjang kinerja, indeks kinerja utama. Dan di satu sisi juga sebagai seorang dosen, tentu saja kepakaran kita itu dilihat dari seberapa banyak kita sudah mengeluarkan buku atau artikel-artikel ilmiah di bidang ilmu yang kita tekuni. Sehingga kami LPPM gitu ya, mengadakan kegiatan ini salah satu tujuannya adalah untuk itu Bapak Ibu sekalian. Besar harapan kami nanti ketika kita sudah mengikuti acara ini, Bapak Ibu sekalian sudah siap gitu ya untuk membuat draft buku referensi atau buku monograf
Ya memang itu adalah tupoksi dari LPPM untuk mencetaknya atau memberikan insentif. Karena perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, tahun ini itu untuk buku referensi dan buku monograf itu kita memberikan insentif ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang memang bukunya sudah terbit atau ingin mencetak dan segala macam itu bisa difasilitasi di LPPM ya, sepanjang itu memang dibolehkan dan prosedur keuangan dan masih mencukupi dananya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan buku referensi dan buku monograf secara resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sekretaris LPPM Universitas Riau yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masuklah kita ke inti acara kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian dan moderator kita pada hari ini yaitu Ibu Desirora Estos. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu moderator, Ibu Desirora, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan LPPM Undri yang diwakili oleh Ibu Sekretaris LPPM, Ibu Asosiat Profesor Dr. Emilda Firdaus SHMH. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Indah Susanti, SSN, MSN. Ibu narasumber kita Profesor Dr. Suci Hatiningsih Dianwisika Prajanti MSI. Selamat siang, makasih. Selamat siang Bu Sekretaris, tadi baru sholat, mohon maaf. Kasih. Ibu, selamat bergabung ya Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan di Universitas Riau yang sudah bergabung, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan semua peserta yang telah bergabung di Zoom pada siang hari ini. Jenis media publikasi karya ilmiah, salah satunya adalah buku referensi. Saat menyusun hingga penerbitan buku pendidikan harus menyesuaikan standar dikti agar buku tersebut diakui. Nah, itu akan dibahas tuntas oleh dua narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Indah Susanti SSN MSN. Yang kedua adalah Profesor Dr. Suci Hatiningsih Dianwisika Prajanti MSI. Untuk pemateri pertama, kita minta kehadiran Ibu narasumber kita, Ibu Indah Susanti SSN MSN, dengan materi beliau adalah penulisan buku referensi dari aspek penerbitan. Maka izinkan kami untuk membacakan CV beliau. Jabatan beliau adalah Sekretaris Prodi Fotografi dan Net Promoter Penerbit di Publish Institut Seni Indonesia ISI, Padang Panjang, Sumatera Barat. Kemampuan beliau yaitu sebagai jurnalis di P-Miles Harian Pagi Padang Express dari tahun 2005 sampai 2009, jurnalis di Stasiun Televisi Bukit Tinggi dari tahun 2011 sampai dengan 2012, dan sebagai Kepala Program Stasiun Televisi BTV 2012 sampai 2015. Kemampuan beliau juga sebagai fotografer, videografer, pengajar, penulis, serta peneliti. Untuk pendidikan beliau menamatkan studi beliau di ISI Padang Panjang, jurusan televisi dan film. Baik, kepada Ibu narasumber kita, Ibu Indah,
untuk penyampaian materinya, waktu dan kita persilakan waktu tepat. Silakan Ibu Indah. Terima kasih Bu Rora. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin Prof. Suci, saya bersedikit berbagi Ya, sebelumnya. Salam kenal ya Bu. kenal Bu Indah. Ya, matur nuwun. Amin. Sama-sama Bu. Alhamdulillah kita bisa hadir di dunia maya hari ini untuk berbagi cerita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sampai acara ini selesai semuanya tetap sehat dan tetap semangat gitu. Selamat beriring salam. Tentu kita tidak lupa menghadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW karena beliau telah mampu membawa kita ke alam yang jauh terang benderang dari segala aspek. Sebelumnya terima kasih buat pihak LP2M Universitas Riau telah ngasih kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita sih sebenarnya. Karena saya yakin Bapak-Bapak Ibu yang menjadi peserta hari ini pengalaman beliau cukup banyak sekali dan saya yakin sudah ada di dalam kepala masing-masing Bapak Ibu mau dituangkan menjadi buku tapi bingungnya mulainya dari mana. Mungkin itu saja kendalanya yang saya lihat gitu. Karena pengalaman adalah guru yang paling berharga. Eh, Salam kita tumpangkan kepada yang terdahulu. Eh, Kemudian saya tadi dengar ada dekan juga yang hadir. Salam kenal Bapak. Kemudian juga ada Bu Kasuba dan Ibu Sekretaris LP2M. Kalau kemarin kita ketemunya di dunia nyata ya Bu ya, sekarang di dunia maya. Terima kasih Bu Sekretaris, masih kesempatan buat saya belajar berbagi tentang bagaimana sih pen- eh, aspek dari penerbitan sebuah buku gitu. Untuk penulisan buku, terutama buku referensi, karena kalau kita sudah menjadi seorang tenaga pengajar, memang kita nggak bisa memungkiri untuk kebutuhan BKD yang pertama, kemudian selain itu adalah untuk kebutuhan apa namanya meningkatkan dedikasi di bidang ilmu masing-masing itu. Izin saya berbagi, saya share. Ah, Bapak Ibu bisa melihat PPT yang saya tampilkan Alhamdulillah atau sudah. bisa Bisa, Bu. bisa Bisa. mendengar suara saya atau ada gangguan. Alhamdulillah berarti tidak ada hambatan ya untuk masalah Insya audio. Allah. Sebenarnya untuk buku referensi ini sebenarnya masing-masing kita mempunyai potensi yang sangat banyak sekali untuk bisa menghadirkan buku gitu. Dan saya yakin di masing-masing Bapak Ibu dosen ketika sudah menyandang menekuni profesi seorang dosen dan memiliki pengalaman ilmu pengetahuan yang cukup banyak, ini sebenarnya peluang besar juga untuk meningkatkan publikasi terutama di ranah buku referensi. Karena hampir semua kita ini memiliki kemampuan berbicara yang cukup bagus juga dan itu secara tidak langsung ketika kita tampil di depan peserta didik kita itu ada aja ide yang muncul dan itu juga kejutkan gitu. Nah, ini masing-masing bidang ilmu itu sangat eh, saling terkait. Contohnya saja saya seorang tadi mohon maaf tadi saya luruskan mengenai net prompter dengan isi perang panjang itu dua hal yang berbeda ya Bu Rora. Isi
dua hal yang berbeda, Ibu. Makanya saya kasih CV-nya itu pendidik gitu. Tapi dua hal yang berbeda, ada prompter sama dia publish dengan isi dua hal yang berbeda. Itu ya koreksinya sedikit, Bu. Kemarin saya lupa untuk menyampaikannya. Ah, saya kalau untuk definisi saya rasa ini sebenarnya bincang kita sih sebenarnya. Tapi yang paling intinya itu adalah bagaimana sih cara kita menerbitkan buku. Buku kita itu benar-benar terbit dan kita nggak kena di PHP gitu. Saya pernah mungkin beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini ada sempat terlontar dari seorang calon penulis ini, dia sudah membayar dan mengikuti semua prosedur, tetapi bukunya sampai sekarang entah di mana gitu, entah di mana. eh, Kenapa terjadi hal seperti itu? Yang pertama, seorang calon penulis yang mau mempublish bukunya, terutama buku referensi ini, itu harus melihat dulu eh, apa namanya latar belakang penerbitnya, apakah sudah terdaftar di IKP, di apa namanya IKP atau tidak gitu. Itu yang pertama. Karena syarat buku referensi itu kita nggak bisa melepaskan dengan ciri-ciri khasnya atau karakteristiknya itu adalah memiliki ISBN. Untuk mendapatkan ISBN, seorang calon penulis itu mengikuti beberapa tahapan, mulai dari mengisi formulir, kemudian sampai kepada keaslian karyanya dengan membubuhkan materai 10.000, bahwasannya kalau sudah pakai materai tentu ada kekuatan hukum di sana gitu. Jadi kita nggak bisa main-main gitu. Nah kalau saya mungkin ada sedikit karena saya adalah seorang dosen, kemudian saya ditarik untuk menjadi seorang promotor bagaimana membantu penulis dan membantu penerbit sebenarnya. Tetapi di sisi karena saya berperan sebagai seorang dosen, saya juga membantu dosen gitu secara langsung. Nah, alhamdulillah itu sudah kalau untuk isi barang panjang sendiri kebetulan adalah saya yang penanggung jawabnya itu cukup banyak juga gitu. Nah, saya karena terutama yang mendapatkan apa namanya tadi Bu Sek bilang dana insentif ya Bu Dora. Bu, Bu ya Bu Rora tadi ya yang jadi apa kita moderator kita. Iya Bu, Nah, Bu Indah. iya Bu, insentif ya Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk besaran insentif dari masing-masing perguruan tinggi itu berbeda kalau menurut saya gitu. Dan semakin besar apa namanya pendapatan apalagi yang sudah menjadi PTNBH, kemudian ada BLU dan itu masing-masing berbeda saya rasa. Dan saya juga dengar dari ketika saya ikut pelatihan jurnal bereputasi pun kawan-kawan yang mendapatkan ya apa ini juga berbeda gitu. Karena itu balik ke masing-masing aturan dari perguruan tingginya. Kalau di kami ya di sini misalnya diisi ya itu setiap dosen yang menulis itu dikasih reward gitu. Kalau bisa nebus Q3 itu ada sekian puluh juta dan berapa apalagi sampai Q2, Q1 gitu. Masing-masing berbeda. Nah, dan saya yakin untuk buku referensi kita nggak perlu muluk-muluk ya Bapak Ibu ya. Kita searching pun di Google sudah bisa kita melihat definisi yang saya berikan ini gitu. Memang topiknya itu berbedanya tergantung bidang ilmu dan hobi kita masing-masing. Kalau saya sih lebih hobinya ke seni gitu ya. Seni lebih kepada seni visual, karena seni itu eh, ada seni pertunjukan, ada seni rupa dan di seni rupa juga ada pecah-pecahannya dan salah satunya adalah fotografi. Fotografi, kemudian televisi dan film. Nah, kedua bidang itu saya masuk ke dalamnya dan kemudian melahirkan masing-masing karya juga. Nah, memang kita ini di seni sebenarnya secara tidak langsung dipaksa gitu, dipaksa untuk bisa berkarya dalam bentuk karya seni, kemudian juga bentuk karya tulis gitu. Karena kita juga bikin laporan karya gitu. Masing-masing kita juga memiliki kemampuan di masing-masing penciptaan. Kalau dia kuat di ranah penciptaan, di ranah penulisan kadang lemah gitu. Karena kita nggak bisa. Ada juga yang kuat keduanya, tapi dari seni rasa melahirkan karyanya pasti akan berbeda juga gitu. Nah, ini ini sebenarnya perbedaan-perbedaan ya untuk buku
Yang jelas masing-masing antara buku referensi itu dan buku monograf itu sumbernya yang pasti dapat dipercaya gitu. Apalagi yang buku hasil dari sebuah hasil penelitian dijadikan buku gitu. Nah, itu menurut saya sudah menghansur atau melakukan pekerjaan 80%. 80%. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sendiri melakukannya. Jadi saya nggak perlu lempar ke penerbit untuk mengambil layanan parafrase gitu. Cukup kita sendiri bisa memparafrase dengan mengubah tiga apanya yang kita perhatikan, judul, kemudian isian dari naskah dan konsepnya gitu. Nah, itu bisa kita lakukan karena kan kita sudah melakukan suatu penelitian dan kita tinggal membentuk kerangkanya aja lagi gitu. Dan itu sangat mudah menurut saya sekali. Saya nggak tahu apakah sependapat dengan Bapak Ibu. Kalau saya boleh tahu, Bapak Ibu yang tergabung dalam kegiatan ini, apakah sudah ada eh, melahirkan buku atau ada keinginan untuk menghadirkan buku di tahun 2004 ini? Bapak Ibu. 2024 atau 2025 juga bisa, karena kan bisa masuknya 2024 dulu. Ayo Bapak Ibu, mana tahu ada ide nanti ada ide, boleh kita bisa diskusi nanti. Saya orangnya terbuka. Saya orang yang terbuka. Bahkan kalau yang sekarang itu teman-teman yang apa saya kadang agak minder juga gitu. Apalagi tadi ada doa ya Bu Raya, saya dibilang profesor gitu. Amin, amin gitu. Amin. Karena baru baru kemarin menetasnya ibaratkan baru lahir gitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang memiliki ide, kita boleh diskusi. Bahkan saya memiliki ruang diskusi yang grup yang saya beri nama itu pejuang kata. Bagaimana sebuah kata itu seseorang yang tergabung dalam komunitas pejuang kata ini, dia berjuang untuk merangkai kata itu sehingga menjadi sebuah kalimat, kalimat itu kemudian digabung menjadi sebuah Izin buku. Bu Indah, Apa ya Pak? izin kalau memang sudah dibuka forum diskusinya. Jadi Boleh Pak. saya itu kan ingin dari hasil riset itu dijadikan buku. Memang sudah menjadi kewajiban pula ya di dalam kontrak kontrak penelitian itu Ya. harus ada buku. Gitu. Jadi ya dari hasil risetnya ini Bu Indah, kan saya kan Hmm. bidangnya itu air bawah tanah, groundwater. Hmm. Jadi saya meneliti tentang air bawah tanah yang ada di daerah perkotaan ya. Jadi kata kuncinya itu adalah daerah padat gitu, perkotaan. Jadi asumsi saya di daerah perkotaan itu eh, banyak limbah domestik, kemudian banyak limbah dari apa dari yang dikeluarkan dari fasilitas perhotelan, jasa gitu, karena namanya perkotaan gitu. Jadi, tapi kalau limbah industri ya memang tidak, karena di kota tidak ada industri. Tapi yang ada itu kan dari sektor limbah domestik, kemudian dari sektor hotel, kemudian dari rumah makan, kemudian dari apa namanya itu ya dari home industri macam bengkel dan sebagainya. Nah, jadi ini yang menjadi isu. Jadi hasil riset ini nanti akan saya buat dalam bentuk jelas ada laporan dan ada berupa buku ya Bu ya, apa namanya itu buku Iya, monograf iya, ya. iya. Karena hasil Referensi jatuhnya tuh Pak, bisa dijadikan buku referensi tuh Pak. Karena kumnya berbeda Pak, antara kum monograf dengan referensi. Lebih bagus ya Bapak ngambilnya referensi, lebih tinggi kumnya dibanding monograf Pak. oh gitu. Ya karena di Iya. dalam kontrak ini ya nggak diapakan juga ya bukunya apa gitu. Tapi buku ya. Ya, ya buku aja sih. Ya. Ya boleh. Jadi buku referensi kan lebih banyak apa nanti Bu ya hasil-hasil riset itu saya tampilkan dalam bentuk pemaparan buku kan gitu ya Bu ya. Iya. Tapi kan tidak Pak tadi harus apa?
Apa air bawah tanah tadi, Pak? Iya, air bawah tanah, Bu, ya. Kalau bukunya saya sudah ada berapa ya? Mungkin ada 4 atau 5 kali ya buku saya. Ya, yang berjudul tentang air bawah tanah juga sih. Ada teori keberlanjutan air bawah tanah. Kemudian apa namanya itu kondisi akuifer gitu udah ada juga gitu, Bu. Tapi kan ini spesifik ya dari hasil riset yang mau saya tuangkan. Jadi dia khas menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di daerah itu ya, Kecamatan Sukajadi. Nah, jadi itu Bu. Jadi yang saya tanyakan, apakah apa model laporan itu bisa saya beri ke buku apa nih referensi model Iya. laporannya atau ada bedanya gitu. Gimana kiat-kiatnya nih Bu? Bu Indah. Itu aja pertanyaan saya. Aduh, terima kasih Prof. Segan berat saya ini udah Prof biasanya memang udah luar biasa publikasinya ya Pak. Saya hampir sama kita ya Pak ya. Saya baru 2019 baru 4 baru masuk udah 5 sih baru Pak. Karena saya sengaja ngerem-rem Pak. Karena saya belum dokter Iya. Pak. Kalau saya gas nanti tanggung gitu ya Pak ya. Ya, Eh, saya pun ansur-ansur Bu, enggak iya, banyak-banyak. memang seperti itu Karena gitu Pak. kewajiban guru besar itu kan cuma satu ya, buku dan Banyak ya tim. Pak ya. Nanti Hmm. kalau dibanyakin repot pula nanti. Tapi Iya, sip. luar biasa itu Pak, karena memang kalau kita udah jadi guru besar, memang tuntutannya memang tidak bisa kita pungkiri hal seperti ya Pak, publikasi termasuk salah satunya buku ya Pak ya. Iya. Eh, dari ide Bapak untuk penelitian, menurut saya itu sangat menarik sekali gitu Pak. Dan ini bisa bisa mic kita loh Pak, namanya fotografi underwater Pak. Dan kita eh, namanya kenapa namanya kita bisa mix dengan beberapa bidang ilmu, yaitu fotografi, ranah seni, namanya genrenya underwater, Pak. Nah, kalau Bapak dua trik yang bisa saya berikan, Pak, ada trik rem, trik gas dan ada trik santai gitu, Pak. Kalau Bapak mau masing-masing dua ini Pak memiliki plus dan minusnya gitu Pak. Kalau Bapak mau gas, Bapak bisa lemparkan ke penerbit, terserah Bapak mau milih penerbit apa. Kebetulan kalau saya dari Depublish, Bapak bisa lempar ke Depublish namanya layanan parafrasi Pak. Bapak nggak perlu repot, nggak perlu ribet semuanya. Bapak lemparkan, ada tim bahasa yang akan bekerja Pak. Tim bahasa yang akan mengubah bahasa laporan Bapak tadi menjadi bahasa buku Pak. Itu kalau Bapak nggak mau repot gitu ya, Pak ya. Nah, tapi kalau Bapak pengen merasakan bagaimana sih dapat apa ini banyak pengalaman juga, karena nggak bisa kita pungkiri, Pak. Walaupun kita lempar ke penerbit, kita ambil layanan parafrasin, Pak. Tapi ketika revisi itu tetap kita baca, Pak. Tapi saran saya eh, bagusnya Bapak parafrasi sendiri gitu, Pak. Jadi karena roh dari sebuah buku itu kita yang tahu gitu, Pak. Eh, Nah, kalau udah tadi Bapak idenya adalah air bawah tanah, kemudian Bapak mau mengerjakannya sendiri gitu, tinggal dirombak, Pak. Tinggal dirombak dan mengubah dari bahasa bahasa laporan tadi, karya tulis ilmiah tadi menjadi bahasa buku yang santai gitu, Pak. Nggak terlalu berat, tapi bisa dipahami oleh orang dengan cepat gitu, karena bahasa buku dengan bahasa karya tulis apa namanya bahasa laporan berbeda ya, Pak ya. Misalnya lapor, saya sudah makan gitu kan, itu beda ya Pak. Alhamdulillah saya sudah makan dari pagi, saya makan di sana kan santai gitu ya Pak. Ya udah apanya enak sekali dan ini ada dalam rangkaian apanya itu Pak, dalam katanya berbeda gitu. Dan saya yakin Bapak sudah memiliki hal dan sangat tanggung sekali kalau Bapak ngambil layanan parafrase. Mending berjakan sendiri, ubah bentuk apanya, ubah kerangkanya gitu Pak. Misalnya kalau tadi Bapak lokasinya di mana tadi Pak? Apakah Itu terus satu wilayah atau Riau? Kalau Riau kan luas nih Pak. Misalnya enggak Riau nih luas. fokus Apakah fokus satu saja daerah? di Daerah perkotaan. terkecil, Ya, perkotaan. ya, ya Kecamatan Nama perkotaannya apa Pak? Misalnya Sukajadi, Kota Padang Panjang, Sukajadi namanya. Sukajadi. Sukajadi. Ya, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.
Kalau nggak suka nggak jadi berarti ya Pak ya? Namanya memang Kecamatan Sukajadi. Iya. Iya. Ini sebenarnya kalau masalah air bawah tanah ini Pak, nanti bisa sambil ngopi kita bisa nih Pak diskusi ini Pak. Karena menurut saya ini banyak banyak sekali kerangka bisa dipecah menjadi 5 bab gitu Pak, 5 sampai 6 bab gitu Pak. Dan bahkan itu kalau di dalam ketentuan apa dikti itu minimal 60. Nah itu menurut saya walaupun minimal 60 itu sangat tipis sekali ya setidaknya 200 sesuai dengan ketentuannya 200 gitu Pak. Sebaiknya 200 bahasanya seperti itu, Pak. Nah, kalau air tanah, kalau apakan dengan perkotaan, sekarang itu kita nggak bisa memungkiri ya, Pak ya. Setiap pembangunan itu selalu apa namanya diiringi dengan eh, apa namanya cor pengecoran gitu ya, Pak. Sehingga rembesan untuk air itu kan nggak ada lagi ya, Pak ya. Iya, 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 Pak. Nah, itu makanya menarik, Pak, bisa di make gitu. Dan kalau Bapak, apakah air bawah tanah ini di mana masalahnya sehingga Bapak angkat menjadi sebuah buku? Apakah ada kaitan antara kemajuan kota dengan kondisi air bawah tanah sekarang? Dan kalau tidak ada air bawah tanah itu bagaimana gitu Pak? Dan sebaiknya, apakah air bawah tanah itu kalau sekarang kan kita sudah main PDAM semua ya Pak ya? Ada Berarti sudah PDAM, ada terpusat. juga enggak kok. Iya, Karena PDAM iya. juga ada masalah juga di segi kualitas. Ini kan masalah nih Pak, banyak masalah sih sebenarnya Pak. Kualitasnya, Iya, ya kualitas. Itu bisa kualitasnya Bapak kurang baik jadikan ya. sebuah isu gitu. Iya. Bahwasanya nggak semua masyarakat di Sukamaju itu semuanya menyerahkan atau mengkonsumsi air yang dikelola oleh pemerintah yang PDAM terpusat pada satu titik itu. Dan itu hampir di setiap rumah memiliki sumur bor. Iya. Otomatis berarti dia memanfaatkan air bawah tanah. Tapi Iya. bagaimana mereka akan memanfaatkan air bawah tanah jika kondisinya sudah terkontaminasi oleh limbah. Lah limbah itu banyak sekali. Nah, masyarakat kita kan tidak tahu dengan hal ini, Pak. Ini bentuk edukatif, Pak, berikan di dalam buku Bapak gitu. Jadi Itu kalau menurut pemahaman saya, masukan Pak ya. penting bagi pemerintah, kemudian juga bagi masyarakat. Iya, Manfaatnya untuk masyarakat dan pemerintah. iya. Ada nilai edukatif itu, Pak. Iya, Iya, itulah kita informasikan ke mereka kalau kondisinya seperti itu tentu akan berbahaya pada kesehatan, kan? iya. Nah, Nah, itu itu kan harus banyak itu, seperti Pak, dampak dampak ke ya, lingkungan udah pasti itu, Pak. ya, Kemudian dampak ke kesehatan masyarakat, Kesmas ya, Pak. ya. Dia Banyak sekali itu, terkait Pak, ya, sub-sub terkait ya, kecil yang bisa dibangun ya. konsepnya itu, Pak, kerangkanya. Kalau biasanya saya kawan-kawan yang dokter ini Berarti datang ke rumah. sekitar buku bisa 5 bab aja udah oke, Bu, ya. 5 bab. Luar biasa itu, Pak. Luar biasa banget, Pak. Tapi nanti balik ke bapaknya. Kadang kan kita menulis kalau sedang asik gitu, Pak, kita nggak nyadar udah nyampe 200 halaman aja. Padahal kadang orang baru memulai itu untuk mencapai 100 Minimal halaman aja. minimal berapa halaman, Bu? Minimalnya. Ya kalau di dalam aturan apa dikti ya Pak itu 60 halaman, Ya. 60. Minimal Tapi 60. kalau saya sih nggak mengambil itu kan syarat minimal, tapi boleh yang ada bahasa apanya sebaiknya 200 kan? Karena lebih sampai pesan yang kita apakan ke pembaca kita melalui tulisan kita, Pak. Penulisan 60 halaman nanggung, Pak. Nanggung sekali nggak sampai gitu. Yang penting tercapai sasarannya, kan gitu. Nah, itu balik ke penulisnya gitu, Pak. Dia tidak Nah, apa ke halaman. Sasarannya tercapai, kan gitu. jadi Prof Nanti Bu Junadi. Indah bisa kirimkan satu buku yang referensi biar bisa jadi apa kami lah gitu kan guide, Ya. macam guide yang Kemarin ya, saya udah ngasih juga ke Bu Sek kemarin ada satu Pak buku yang saya sendiri ngerjakan parafrasenya Pak nggak saya lempar gitu. ya. Jadi Jadi kan biar bisa kami lihat-lihat stylenya gimana. boleh Ya. Pak, boleh Pak, siap Nah, aman. ya nanti Jadi dikirim Bapak ke mau yang santai atau mau yang gas gitu? yang santai aja lah. Ya. Yang santai. Kalau yang Jadi, boleh Pak nanti nanti Bapak dikirim aja boleh Bu diskusi. ke RPPM, nanti RPPM yang men-sharekan ke dosen-dosen. Oke. Kemarin juga bagi ini Pak e-book buku referensi.
Nanti kalau Bapak mau nanti saya share lagi deh Pak. Iya, Buku bisa lagi buku nanti referensi. kita. Semuanya lengkap di sana Pak. Atau Iya, kalau Bapak mau mengapakan buku saya juga boleh Pak. Tapi lari ke apanya ke seni ya Pak. Cuman lihat di kerangkanya aja gitu boleh Pak. kan kita Bagaimana pola mengkerangkanya. pikirnya, yang penting kan pola Oke. pikirnya. Oke. Itu Pak, Ya, boleh ya. saya lanjut Udah, ini. itu aja Bu dari saya Bu. Ya, silakan Bu lanjut. Iya, Terima terima kasih kasih Pak. Pak Juandi, Ibu Indah. Nanti kita waktunya untuk pemaparan 5 menit lagi. Nanti kita kasih kesempatan kepada Ibu Suci dan nanti untuk Oke, kita oke. lanjut dengan tanya jawab. Bisa Bu Indah? Oke, bisa Bu. Oh iya. Ini ya, kalau udah panas sih berhenti kita lama Ibu. Nggak ada Ya, waktunya habis saja. silakan Bu Indah. 5 menit lagi. Saya gas ini sedikit. Iya. Ini mengenai perbedaannya ya Bapak Ibu. Untuk apa? Dia hampir bersama dengan buku monograf. Dia gayanya, kemudian eh, peta keilmuannya, kemudian juga nggak bisa dilepaskan dari proses pembelajaran terbimbing. Nah, di sini karya tulis ilmiah. eh, Syarat-syaratnya ya memang kita nggak bisa melepaskan dari masalah ya. Kalau tadi Pak Prof. Juandi eh, itu masalah yang cukup menarik di tengah kemajuan dunia industri sekarang. Kita nggak bisa melepaskan kalau sekarang orang bilang Indonesia itu udah di akhir 4.0 dan mau masuk 5.0 ya itu nggak bisa kita pungkiri. Kemudian ada metodologi pemecahan masalah di sana. Nah, saya karena waktu saya singkat sekali ini akan saya share saja ke Bapak Ibu nanti. Ini syarat-syarat ada. Saya karena dari materinya sesuai dengan aspek penerbitan. Jadi saya akan share kalau sudah Bapak Ibu mau menulis ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mau menerbitkan buku. Yang pertama kita lihat di lembar spesifikasi buku karena di setiap lembar ini adalah biaya keluar gitu. Biaya keluar, Bapak Ibu yang baru, apalagi yang pemula, kita nggak bisa memungkiri juga, memang hasil itu nggak bisa dilepaskan, hasil yang kita inginkan nggak bisa kita lepaskan dari biaya juga. Dan ini ada beberapa pilihan, dan masing-masing pilihan ini, jika Bapak Ibu menerbitkan buku, itu balik kepada harga yang berbeda juga. Dan tapi saya menyarankan jika Bapak Ibu mau misalnya mengambil hasil yang sempurna, Bapak Ibu bisa misalnya ini ada poin-poinnya, misalnya di poin proofreading. Ini saya sarankan ambil yang AYD karena kalau yang typo udah biasa kita bisa koreksi sendiri. Tapi kalau atau pilih salah satu juga boleh gitu ya. Ini terus kemudian cek plagiasi, saran saya pilih saja karena kita nggak tahu masalah ke depannya itu seperti apa, apakah sudah ada orang yang menulis itu ya atau bagaimana ya supaya kita meminimkan suatu masalah, kita boleh ambil yang cek saja. Atau kalau sudah cek pernah pernah dilakukan cek plagiasinya ya nggak perlu lagi gitu. Kemudian ini juga terkait dengan pilihan-pilihan mana Bapak Ibu yang mau baik itu kategorinya ditentukan karena nantinya juga terkait dengan penelusuran buku Bapak Ibu di dunia maya biar bisa dilihat langsung diarahkan ke Bapak Ibu. Kemudian untuk apa namanya jenis cetak ini masing-masing berbeda. Setiap jumlah halaman, kemudian jenis kertas yang digunakan, bagaimana covernya itu memiliki tingkatan harga yang berbeda. Nah, dan salah satu patoknya adalah hitungannya di dalam 100 itu. Kurang dari 100, etap hitungan pembayarannya adalah di 100 gitu. Jadi makanya saya lebih senang ambil aja jalur aman lah 100 lebih lah minimal seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu mau mengambil kalau mengambil ini 70 80 HVS ini saya sangat tidak menyarankan. Justru saya menyarankan di book paper ini apalagi kita kalau membaca itu pasti kita mau cari hal apa namanya kita memperhatikan kesehatan mata kita juga gitu ya. Kalau hitam putih itu putih itu uh, ambil HPS itu sakit mata kita membacanya. Saya nyarankan book paper gitu. Jadi tidak terlalu
keras, ketika kita membaca juga enak. Kemudian untuk cover juga masing-masing juga apa ini juga berbeda nantinya ukurannya. Setiap ukuran itu adalah di perbedaan harga. Ini kalau Bapak Ibu mau nanti juga saya share ini eh, karena di setiap apa namanya di setiap perbedaan yang Bapak Ibu pilih itu ada perbedaan harga juga. Eh, Kemudian ada juga di formulir, biasanya kalau kita mau dari dipublish itu selalu mengasih formulir dulu, ini diisi. Kita nggak tahu apakah nanti buku ibu meledak, bapak ibu meledak di pasaran, uh, untuk kita mau menyalurkan royaltinya kemana gitu. Jadi kita sampai urus hal ke sana. Karena untuk mendapatkan ISBN itu salah satu syaratnya adalah memiliki website penjualan buku. Kalau Unri sudah memiliki website penjualan atau Unri sudah memiliki Unri Fresh, bisa di sana gitu. Nanti Unri yang ngurus ISBN-nya, nanti kolaborasi dengan penerbit ada ketentuannya lagi. Ini semuanya diisi dan diapakan oleh Bapak Ibu penulis. Masih ada waktu kisah ya Bu Aurora? Karena ketentuan apanya sangat banyak sekali ini. Nggak cukup sih sebenarnya Bu ya. Ini untuk format ya kita nggak bisa melepaskan ini masing-masing akan saya bagikan nanti di ada e-booknya. Bagian luar buku apa saja ketentuan-ketentuannya, bagian dalam halaman persembahan dan segala macamnya. Ini yang saya bilang tadi ciri khasnya dia memiliki ISBN karena kalau dia mau tidak diterbitkan maka dia memiliki ISBN yang e-book. Masing-masing kalau Bapak Ibu, biasanya kami di penerbit kalau di minimal di bawah minimal 50 batasnya itu sudah memiliki uh, e-book. Jadi dua dapat, buku satu, e-book juga dapat. Jadi Bapak Ibu mau menjualkan e-book lagi, silahkan gitu. Atau kami mau bantu jualkan, bisa gitu. Makanya ada tadi formulir tadi diisi gitu. Apakah bersedia dijualkan? Biasanya kalau tidak bersedia dijualkan, agak kewalahan kami untuk mengurus ISBN-nya, pengajuan ISBN-nya. Ini perbedaannya saya rasa ini sangat banyak sekali sudah beredar bahkan di publish sendiri sudah menyebarluaskan perbedaan-perbedaan ini. Nanti saya bagi karena waktunya sangat singkat ya Bapak Ibu. Ini ukurannya, kemudian halamannya, ini ada minimal berapa. Tapi saya sarankan kepada Bapak Ibu jangan dilihat minimal 60, 80, dinaikkan jadi 100 gitu. Jadi puas kita rasanya menulis dan sampai rasanya gitu. Apa yang informasi yang ingin kita sampaikan. Ini kalau administrasi penerbitan buku, kalau di perguruan tinggi itu memang berbeda. Ada sebenarnya sih ada dua jalur ya, jalur mandiri sama jalur hibah. Nah, kalau jalur hibah itu memang kalau saya yang pernah menangani jalur hibah ini ada perbedaan karena sedikit saja perbedaan tadi sehingga administrasi berpengaruh besar dan itu akan berpengaruh nanti ke pemeriksaan. Saya pernah kebetulan karena dia salah mengkali-kalikan akhirnya terjadi masalah di sana dan itu tetap ketika invoice sudah dikeluarkan itu patokannya invoice tadi gitu. Maka pernah ini penerbit sendiri rugi dan saya sudah menyampaikan ini salah tolong dicek lagi ini tolong bersurat lagi segala macamnya gitu. Jadi jalur hibah memang namanya kita memakai uang negara ya tentu ada pertanggungjawaban dan tentunya kita siap-siap juga nanti diperiksa kalau kita memang terlibat di dalamnya gitu. Kalau jalur mandiri ini yang paling bisa saya kasih tip setidaknya Bapak Ibu itu ketika sudah misalnya mau mengambil layanan, misalnya salah satunya layanan parafrasi itu, ya Bapak Ibu akan mendapatkan dua. Tapi saya lebih senang menyarankan Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sudah biasa dengan hal-hal karya tulis ilmiah gitu ya, bisa ngambil jalur mandiri, nggak usah ngambil layanan parafrasi gitu. Ubah sendiri gitu. Tapi kalau Bapak Ibu super duper sibuknya dan tidak terkejar dengan waktu, ada solusinya juga gitu.
Ini karena dari teknik penulisannya kita nggak bisa mengapakan dari 3 hal tadi, judulnya, kemudian nyusun naskah dan penulisan isi buku gitu. Misalnya tadi di Prof. Jandi ya, air bawah tanah. Kalau di kota besar, bagaimana sih kesehatan atau kebersihan air tanah itu? Karena juga nyangkut dengan kesehatan masyarakat gitu. Nah itu kan menurut saya isu yang sangat urgent kondisi sekarang gitu. Karena di kota besar itu kita nggak bisa memungkiri banyaknya usaha-usaha masyarakat atau dunia industri, apalagi Riau ya sudah mulai maju gitu. Maka kita nggak bisa mengelak gitu. Pasti akan berdampak kepada kondisi air bawah tanah. Nah, jika dibiarkan dalam jangka panjang tidak mendapatkan perhatian, dampaknya apa gitu. Nah, saya rasa itu suatu hal penelitian yang menurut saya sangat menarik gitu. Apalagi kalau kita bisa gandeng dengan kamera underwater, kemudian kita libatkan dengan mikroskop, lebih mengerucut lagi mikroskopik fotografi gitu. Lebih nampak bagaimana zat koli itu ada di dalam air itu. Dan masyarakat tahu, oh seperti ini ya bentuknya. Nah ini lintas bidang lintas pengetahuan lagi. Nah, Baik Bu nah Indah. misalnya untuk mengubahnya itu sangat sederhana. Bisa saja judul tadi kalau kita tarik kesimpulan dari penelitian kita atau terrealisasinya suatu pemecahan dari masalah tersebut, solusinya apa itu bisa dijadikan judul gitu. Misalnya di sini saya mengasih buat judulnya tingkat kepuasan fotografer terhadap pemakaian kamera Nikon D7000 gitu. Karena Nikon D7000 itu pasti akan ada perbedaan. Misalnya di bagian lensanya ada vignette dan ini mengganggu sekali buat fotografer. Nah, itu bisa ketika dijadikan buku, judulnya bisa beralih menjadi peranan alat dalam penciptaan food fotografi. Kalau di ranahnya itu di ranah food. Dan masing-masing fotografi itu ada lagi turun-turunannya, dikerucutkan kemana gitu. Itu sangat mudah sekali menurut saya kalau kita Baik Bu Indah. mau mencoret-coretnya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu Indah. Terima kasih Iya, Bu. kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita, Ibu Indah. Terima kasih, Bu. Ya, baik, Bu Indah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita beralih kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Suci. Ya, Selamat siang, Bu Suci. selamat siang. Baik, Mbak Mut. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu Profesor Dr. Suci Hatiningsih Dian Wisika Prajanti MSI. Beliau adalah Sekretaris LPPM Universitas Negeri Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Beliau akan memaparkan materi terkait penulisan buku referensi dari aspek ketentuan penyusunan. Untuk itu, izinkan kami membacakan CV beliau. Pendidikan beliau S1 IKIP Yogyakarta, S2 UGM Yogyakarta, S3 Universitas Diponegoro Semarang. Pengalaman penelitian beliau sudah 81 penelitian dari tahun 2011 sampai dengan 2024, baik universitas dan nasional. Pengabdian beliau sudah 29 judul dari tahun 2011 sampai 2024. Dan pemakalah terbaik dalam ISEI cabang Jatim di UPN Surabaya. Gitu, Bu. Baik, untuk pemaparannya, waktu dan tepat kepada Ibu narasumber, kita persilakan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Sekretaris LPPM, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen di UNRI, kemudian ada Ibu Indah di sini. Terima kasih atas kesempatannya untuk
memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan bagaimana menulis buku referensi ataupun monograf yang tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Bu Indah. Eh, Mohon izin saya akan share PPT. Bentar. Jadi baik, ini judul saya penyusunan monograf sebagai luaran penelitian dan pengabdian, tetapi nanti di dalamnya ada juga buku referensinya. Dan juga Bapak Ibu juga boleh kalau dalam membuat luaran itu. Jadi kalau untuk yang di KUMSE, Bapak Ibu, kebetulan saya juga dulu pernah jadi penilai angka kredit untuk BAK dosen, lektor kepala dan profesor. Tahun 24 aja enggak, tapi sudah 5 tahunan. Jadi untuk KUMSE Bapak Ibu kalau mau dijadikan menaik pangkat itu ada 3, yaitu buku referensi, monograf, dan book chapter. Nah, ini bagaimana kita akan menulis di masing-masing buku tersebut. Nanti sekilas kita banyakin untuk diskusi ya. Jadi sekali lagi kode etik sebelum dosen menulis buku itu memang dosen harus memahami etika ilmiah sebelum menulis buku. Etika ilmiah termasuk kode etik bagi penulis dan etika penulis artikel dan buku ilmiah. Nah, dalam penulisan buku ini harus berpedoman pada etika penulisan buku, karakteristik dan format penulisan dan halaman buku. Saya kira etika lainnya dalam penulisan buku ini adalah jujur pada rujukan atau sumber yang digunakan. Jadi harus benar-benar sumber yang digunakan mana, mengutip persis sama tidak lebih 10%, walaupun dalam PAK itu bisa 25%, tapi dalam buku ini bisa lebih dari 10%, tidak lebih dari 10%, dan karya intelektual dianggap sebagai public domain itu bisa setelah 50 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi penulis itu ibarat koki, bahan masakan, bahan tulisan bersumber dari mana-mana, namun hasil yang didapat adalah milik Anda. Pengarang adalah desainer dan developer. Jadi memang kalau Bapak Ibu sudah menulis adalah seorang penggagas ide dasar yang mengembangkan gagasan kemudian bisa menuliskannya. Nah, sistematika penulisan buku ini disusun sendiri oleh penulis, jangan dirubah. Misalnya dalil istilahnya atau rumusannya. Jadi kalau Bapak Ibu ngutip harus ada parafrase, tidak boleh dikatakan misalnya kemudian diganti lalu, diganti simbol F diganti G untuk menyatakan gaya dan lain-lain gitu ya. Nah, di dalam karya ilmiah buku ini bisa dihitung Bapak Ibu. Kalau buku referensi ini lumayan hitungannya bisa 40. Kalau monograf 20. Nah, book chapter kalau dalam nasional kita bisa menghitung 10, tetapi internasional adalah 15 ya angka kreditnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kadang-kadang kita salah memaknai buku referensi, buku ajar, kadang-kadang dianggap buku referensi. Padahal kalau buku referensi, kalau kita naik pangkat itu kan buku itu adalah KUMSE. Jadi kalau KUMSE itu harus dari penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu, saya sering sekali dalam menilai angka kredit itu, buku yang harusnya 40 saya nilai menjadi 5 atau mungkin malah bahkan tidak dinilai karena salah dalam menganggap buku referensi. Jadi kalau buku yang tidak dari penelitian itu bukan buku referensi atau bukan monograf, sehingga itu masuk di KUM B. Kalau KUM B itu menulis buku, termasuk mengajar dan sebagainya ya. Jadi kalau kita salah dalam menulis buku ini, bisa-bisa harusnya kita menganggap buku referensi, ternyata ini adalah buku ajar dan sebagainya. Jadi kadang judulnya ekonomi internasional, di dalamnya benar-benar tidak ada penelitiannya, yaitu bukan termasuk buku referensi.
Dan buku referensi itu kebanyakan ini kalau dalam kaidah APAK itu sumbernya harus dari sebagian sumber dari tulisan Bapak Ibu ya, karena yang namanya referensi itu kan Bapak Ibu dalam menulis buku itu sudah memiliki pengalaman, berbagai pengalaman. Jadi ada self citation. Jadi karangan tulisan-tulisan saya di tahun lalu itu harusnya masuk sebagai sitasi. Nah, kalau nanti jadi Bapak Ibu kalau dalam membuat penelitian kadang-kadang kan ada dua luaran ya Ibu, bahkan bisa tiga ya. Kalau kita di LPPM saya mengharapkan minimal kalau penelitian dasar atau kalau kita ingin meningkatkan reputasi LPPM itu satu penelitian bisa tiga luaran, buku referensi, kemudian setelah itu eh, jurnal, kemudian buku referensi bisa kita ciptakan, jadi bisa tiga. Tetapi antara jurnal dan buku referensi itu bedanya apa? Ya, karena sama-sama luaran penelitian. Nah itu Bapak Ibu, kalau jurnal kita bisa mencari referensi atau mencari sitasi dari tulisan jurnal yang lain. Tetapi kalau buku referensi, kita sitasinya sebagai adalah sitasi kita sendiri. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan mana yang referensi, mana yang buku monograf, ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat sekarang seperti apa tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Bu Indah. Ini saya kira ragam buku itu ada buku ajar, referensi, buku teks, modul, handout, monograf, dan book chapter. Nah, yang bisa kita gunakan untuk kenaikan pangkat kita adalah yang referensi, monograf, dan book chapter. Nah, kalau buku ajar saya kira nggak usah perlu kita jelaskan bahwa pegangan suatu mata kuliah yang ditulis disusun oleh pakar dalam bidangnya itu adalah buku ajar, sementara buku referensi ini adalah suatu tulisan dalam bentuk buku ber-ISBN yang substansi pembahasannya pada bidang ilmu kompetensi penulis. Nah, seperti yang dikatakan, isi penulis ini harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah, mengandung novelty, metodologi pemecahan masalah, dukungan data, teori mutakhir yang lengkap dan jelas, ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis, itu yang namanya buku referensi. Nah, kalau buku teks itu tidak beda dengan buku ajar. Di sini adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya tetap fokus dalam satu bidang ilmu, tapi dia tidak dari penelitian. Sementara modul adalah bagian dari bahan ajar, Bapak Ibu. Tentunya preso ya, tentunya tahu ya. Nah, kemudian handout adalah naskah tulisan yang mendukung pengembangan pengelolaan atau paling tidak menyediakan tindak lanjut dari pelatihan. Nah, kalau book chapter seperti apa? Nah, ini adalah kompilasi manuskrip yang ramai penulis dengan satu tema yang sama. Sebaik-baiknya book chapter adalah ada kesinambungan cerita antar chapter dengan chapter yang lain. Nah, ini karena kalau kita mau memasukkan di KUMSE, book chapter pun harus dari penelitian. Ya, dulu saya ketika suka ngajar S2, S3 gitu, setiap luaran dari mereka saya ampu ya, misalnya ekonomi, sumber daya alam, itu kemudian saya minta untuk membuat satu karya, kemudian kita jadikan book chapter. Ternyata tidak bisa. Sekarang ISBN tidak mau kalau book chapter ini hasil dari kuliah. Jadi book chapter ini kalau mau dinilai sebagai KUMSE dengan nilai 10 untuk yang nasional, 15 untuk yang internasional, itu harusnya book chapter ini adalah memang kompilasi dari banyak penulis, tetapi temanya sama, tetapi dari hasil penelitian seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, tadi banyak sudah dianggap dijelaskan oleh Bu Indah tentang buku referensi. Sekarang bedanya gimana dengan monograf? Nah, monograf itu adalah tulisan tentang satu subjek, biasanya oleh penulis tunggal dan dibedakan dari jurnal yang terbit secara berkala. Tetapi bisa juga monograf ditulis oleh 2-3 orang ya, ini biasanya. Nah, tulisan ini biasanya mengandung pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, simpulan. Nah, suatu tulisan ilmiah
dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya satu topik dalam bidang satu ilmu. Jadi begini bedanya monograf dengan buku referensi Bapak Ibu. Kalau monograf itu satu topik saja, tapi kalau referensi itu adalah satu karya ilmiah yang komprehensif. Jadi misalnya saya ini kebetulan saya nulis ekonomi, saya expertnya S1, S3 saya ilmu ekonomi, tapi saya nulis di ekonomi pertanian. Kemudian saya ngajar di ekonomi pertanian, tulisan-tulisan saya banyak di ekonomi pertanian. Nah ini saya menulis kalau ini mau referensi, ya ini ekonomi pertanian secara keseluruhan. Tapi kalau monograf, satu topik aja, misalnya penyuluh pertaniannya, atau hal-hal yang ada di bagian dari ekonomi pertanian secara keseluruhan. Tetapi bukan ekonomi pertanian yang seperti buku ajar ya, tetapi ekonomi pertanian, tapi hasil dari eh, penelitian. Semuanya harus dari penelitian ya, karena kita di KUMSE itu sekali lagi yang dianggap untuk bisa naik pangkat adalah penelitian, sehingga yang memang digunakan untuk naik pangkat ataupun diakui itu adalah buku referensi yang memang asalnya dari penelitian. Nah, ini kalau buku ajar saya kira Bapak Ibu sudah tidak perlu dijelaskan ya. Jadi memang kemauan menulisnya seperti apa, keahlian bidang ilmunya seperti apa, dan sebagainya. Baik, selanjutnya untuk penulisan buku ajar. Ini ada. Nah, penulisan buku ajar saya kira tidak perlu kita, tapi memang bedanya harus ada pengembangan instruksional, peningkatan profesionalisme dosen, pengayaan pustaka. Nah ini, jadi memang penulisan bahan ajar ini, buku ajar ini bisa ada beberapa, bisa kompilasi, kemasan ulang terhadap kemasan ulang ya, atau ada keuntungannya ya. Jadi kita mengkompilasi saja. Ada juga yang tulisan saduran, ada juga yang penulisan buku ajar yang original dan sebagainya. Nah, ini kalau buku ajar tentunya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ininya, strukturnya. Ya, ada pengetahuan awal, tujuan instruksional, urutan bahan ajar dan sebagainya, ada materi pokoknya, ada presentasi materi kuliah, ada rangkuman ringkasan, ada tugas. Nah, ini bedanya. Jadi ini memang untuk untuk modal kalau kita mau mengajar. Nah, ini buku referensi seperti tadi yang saya jelaskan bedanya dengan monograf. Jadi kalau buku referensi ini adalah buku yang substansi pembahasannya ada dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis ya, seperti saya ekonomi pertanian misalnya. Nah, isi tulisannya ini harus memenuhi syarat sebuah karya ilmiah utuh, yaitu ada rumusan masalah, ada mengandung ilmu nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data dan teori mutakhir yang jelas, serta ada simpulan dan daftar pustaka. Nah, jadi bisa ada juga yang mengatakan bahwa buku referensi ini adalah berisi informasi tentang bidang atau hal tertentu yang dapat dijadikan acuan atau referensi oleh dosen untuk memahami sebuah masalah secara teoritis. Nah, penulisan buku referensi sekali lagi tadi pembahasannya harus satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah tadi, rumusan masalah, metodologi, ada dukungan data, ada daftar pustaka sebagai kompetensi. Nah, ini sistematika buku referensi, ada pendahuluan, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, teori mutakhir, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Tapi baru-baru ini memang sekarang kita untuk metodologi isinya adalah bagaimana kita melakukan penelitian itu, tetapi bahasanya jangan bahasa penelitian. Sekarang yang terakhir ISBN seperti itu, walaupun kita tetap menulis metodologinya, cara memecahkan masalah, misalnya seperti itu, sehingga kita harus menggunakan bahasa buku. Tetapi intinya pada umumnya adalah
isi dari penelitian tersebut. Nah, tadi kalau ditanyakan lah apa bedanya dengan jurnal? Bedanya sekali lagi kalau jurnal apa ide kita, temuan kita itu akan ada sitasi tulisan-tulisan dari referensi atau jurnal-jurnal lain atau artikel di jurnal lain. Tetapi kalau buku referensi ini harus ada eh, sitasi dari suci misalnya. Jadi dari saya memang ini adalah keahlian saya. Nah, kalau monograf seperti apa? Nah, ini kalau monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya satu topik. Ya, jadi tadi kalau ekonomi pertanian secara keseluruhan penelitian dari mungkin pemasaran pertanian, dari mungkin mikro pertanian, makro pertanian, tetapi saya menggunakan semua penelitian itu satu jadi satu. Tetapi kalau kita mau membuat monograf, hanya satu aja topik dalam satu hal tadi. Kita pemasaran pertanian, misalnya ekonomi pemasaran pertanian, atau penyuluh pertanian, atau apa yang kira-kira hanya satu dari sebuah topik secara keseluruhan. Dan isinya ya sama, mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data, teori mutakhir, dan sebagainya. Nah, ini contoh monograf, walaupun dalam akademi ini hasil karya tulis seorang pakar subjek tertentu, spesialis atau salah satu aspek dari sebuah subjek biasanya ditulis tunggal, tapi bisa tidak tunggal. Nah, jadi buku monograf ini bisa hanya 40 halaman. Jadi kalau kita melakukan penelitian, jadi saya kadang kalau monograf itu seperti CV. Jadi apa yang saya lakukan penelitian saat ini, saya tulis ulang tapi dalam bentuk monograf. Jadi nilainya 20. Kalau memang Bapak Ibu tulisannya itu benar-benar dari penelitian dan kita bisa menggunakan monograf ini secara tulisan yang benar, itu bisa punya nilai di angka kredit 20. Dan ini juga menggugurkan kewajiban profesor juga ya Bang, yang harus menulis dalam sebuah buku. Jadi kita bisa tidak harus buku referensi, buku monograf asal tulisan itu adalah tulisan dari penelitian kita, itu saya kira sangat dihargai. Jadi kalau di EPB mengatakan bahwa monograf adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang menyajikan hasil dari serangkaian kegiatan penelitian yang original, mendalam, dan menyeluruh pada satu aspek dalam satu bidang ilmu. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang bisa bertahun-tahun sehingga menggambarkan otoritas penulis dalam aspek keilmuan tersebut. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku. Nah, maksudnya bertahun-tahun itu ya suci, misalnya saya menulis penyuluh pertanian, tapi saya sudah punya rentetan penelitian-penelitian tentang penyuluh pertanian, sehingga itu akan saya jadikan referensi, saya jadikan sitasi dalam tulisan monograf saya misalnya. Jadi monograf sebutan lain dari buku lain untuk buku yang digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Monograf berisi satu topik dalam sejumlah subjek. Selain itu monograf merupakan terbitan tunggal dan dalam ilmu perpustakaan definisi monograf adalah terbitan yang bukan terbitan berseri. Jadi tunggal, nggak boleh monograf seri 1, seri 2, seri 3, enggak. Jadi monograf itu hanya satu dan satu bagian seperti itu. Nah ini jadi kalau kita mau membuat angka kredit jadi harus dari penelitian. Media, kalau Bapak Ibu media publikasi hasil penelitian itu biasanya seperti yang saya katakan bisa dijadikan artikel jurnal, monograf, atau buku referensi, atau instrumen untuk pembelajaran, ini yang B, buku teks ya, buku ajar. Tapi kalau bidang pendidikan bisa skripsi, tesis, disertasi. Nah ini contoh bagaimana inventor atau author dalam menulis buku ya. Kemudian dokumen kalau kita menulis monograf itu dokumennya apa kira-kira, yaitu laporan penelitian, logbooknya, catatan hariannya, sertifikat hasil penelitian, artikel hasil penelitian, poster hasil penelitian, foto-foto kegiatan, foto-foto produk, video kegiatan, dan sebagainya. Ini adalah semuanya hasil dari penelitian. Tetapi kalau untuk kajian literasi, ya bisa laporan penelitian, logbook, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita menulis monograf atau menulis
buku referensi itu harus dari penelitian. Nah, ini contoh monograf yang saya berikan, nanti bisa di copy nanti ya. Jadi ini jadi apa bedanya monograf dan buku referensi? Sekali lagi. Jadi kalau monograf itu sumber bahan tulisannya adalah hasil penelitian, buku referensinya juga hasil penelitian. Luas bahan tulisan, kalau monograf satu aspek dari satu bidang ilmu, tapi kalau buku referensi satu bidang ilmu. Nah, jumlah terbitan kalau monograf satu volume saja. Tapi kalau buku referensi bisa periodikal. Penulisnya biasanya tunggal. Nah, kalau buku referensi bisa juga untuk tim kontributornya, walaupun penulis monograf bisa juga tidak tunggal. Nah, spesifikasinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bentuk uh, karya ilmiah monograf itu berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dalam sebuah buku referensi, dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya. Nah, karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan, ini yang saya katakan tadi, isi buku sesuai dengan keilmuan penulis. Jadi saat ini untuk menaik pangkat terutama, jadi kalau saya ahli misalnya saya expertnya di ekonomi pertanian, ya tulisan-tulisan saya harus sesuai dengan keilmuan saya dan merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini membedakan antara buku referensi monograf dengan buku ajar. Memiliki ISBN dan tebalnya bisa 40 halaman. Ya, kalau dalam monograf itu kita bisa 40 halaman diisinya itu, sehingga saya kira tidak susah ya, tetapi sekali lagi harus konsisten adalah keahlian kita. Ukuran standarnya 15 kali 23 cm, diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi atau perguruan tinggi, tidak menyimpang dari falsafah Pancasila, dan monograf atau buku referensi diambil dari disertasi atau tesis. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah punya disertasi atau tesis, tidak bisa dikenakan untuk naik jabatan. Nah, ini contoh bidang ilmu ya, disiplin ilmunya seperti tadi, medicine, biomedical, science gitu ya, tapi sub ini adalah kecil-kecilnya yang ada di situ gitu. Nah, jadi saya sekali lagi, monograf itu adalah tulisan satu topik atau hal suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Ada rumusan masalah, metodologi, dan dukungan teori mutakhir. Nah, ini isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah utuh, ada rumusan masalahnya, ada metodenya, ada dukungan data teori, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Ini contoh monograf tadi, dan ini sekali lagi tidak diperbolehkan disertasi atau tesis untuk kenaikan pangkat. Nah, ini contoh penulisan referensi dan buku monograf, bagian luar, bagian dalam buku, kemudian bagian covernya, punggung buku, dan sebagainya. Nah, ini mungkin Bu Indah sudah banyak menulis sehingga bisa melihat karya-karyanya Bu Indah ya. Saya juga punya beberapa contoh monograf. Bisa nanti kalau sudah selesai saya carikan contohnya untuk dibuat sesuai dengan keahlian Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini untuk penulisan monograf dan strategi pemilihan judul atau topik. Ini Bapak Ibu harus mencari judul atau topik yang mencari publikasi-publikasi terkini, mengumpulkan gagasan-gagasan, selalu mencari informasi permasalahan, misalnya isu-isu penelitian yang dimunculkan ide dan topik ya. Jadi bagaimana kemungkinan keaslian, kebermanfaatan, minat, dan keterkaitan terhadap kebutuhan industri. Nah, ini tentunya kita harus ada kebaruan, karena penelitian yang bagus itu harus ada novelty-nya. Nah, cara menentukan kebaruan sebuah ide penelitian dapat dilakukan dengan menguji apakah ide penelitian itu merupakan ide pertama kali
ya memang kalau kita meneliti harus ada novelty. Sehingga kalau kita ada novelty-nya dalam menulis buku monograf itu akan ada dipermudah ya penelitian yang baru juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Ini biasanya ditunjukkan dengan sitasi dengan varian yang besar. Nah, ini keaslian riset originalitas saya kira antara S1, S2, S3 itu juga beda ya. Nah, ini beberapa kriteria keaslian saya kira Bapak Ibu bisa lihat. Pertama menulis dan ada informasi baru, meluaskan, mensyaratkan atau mengelaborasi pada sesuatu yang sudah eksis, mengembangkan produk baru, menginterpretasikan kembali teori yang ada dalam konteks yang berbeda. Nah, ini jadi bagaimana keasliannya. Jadi kalau kita menulis harus benar-benar originalitas keaslian kita. Dan kalau peneliti itu kan mestinya proposal yang bagus itu adalah apabila ada novelty. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya novelty, saya akan ditulis dalam buku monograf ataupun buku referensi itu adalah sebuah yang akan bagus gitu ya. Nah, ini strategi dalam mengembangkan kreativitas menemukan keaslian. Bapak Ibu bisa melihat dari berbagai macam cara. Nah, jadi kalau memang menulis itu sebaiknya adalah menulis teamwork ya. Jadi tim penulis ya, jangan hanya penulis tunggal. Walaupun nanti kalau di monograf bisa juga malah keseringannya adalah penulis tunggal. Nah, dan monograf itu harus dipublikasikan, berarti digunakan diakses oleh masyarakat luas. Kata publikasinya juga berarti tindakan menerbitkan dan dilakukan oleh repository, profesional publisher, dan digital library. Ini biasanya kalau kami menilai komponen itu antara lain bagaimana kelengkapan isi bukunya, bagaimana ruang lingkup dan kedalaman pembahasannya, kecukupan dan kemutakiran, kelengkapan unsur penerbitnya. Nah, ini jadi kelengkapan isi itu covernya gimana, glosarinya sampai semuanya kita lihat termasuk ruang lingkup pembahasannya. Nah, kecukupan dan kemutakhiran data informasi, kelengkapan unsur kualitas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti apa, diterbitkan di mana, bukan fotokopi, cetakan khusus, memenuhi ketentuan buku dan sebagainya. Ini angka-angka yang detail. Jadi anatomi buku saya kira Bapak Ibu tahu ada cover, front matter, text matter, back matter dan sebagainya. Nah, saya kira itu nanti bisa di teruskan ditanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci, Ibu narasumber kita. Kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita yang kedua. Baik, untuk berikutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Boleh kepada Ibu Indah atau kepada Ibu Suci. Ini ada kita lihat di kolom chat. Bisa kita bacakan dulu. Atau yang ada di Zoom dulu yang pertanyaan langsung. Silakan Bapak Ibu. Raise hand Bapak Ibu atau langsung. Baik, kita bacakan di kolom chat ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan Ibu dari Fajri Anantayuda. Kepada Ibu narasumber, saya mau bertanya, apakah pemberi dana disebutkan di dalam kata pengantar buku monograf, Bu? Sebagai contoh, penelitian kami didanai oleh LPPM. Apakah di kata pengantar kita sebutkan LPPM-nya atau di mana kita cantumkan pemberi dananya? Silakan Ibu. Dulu ya, nanti Bu Indah ya mungkin ya. Atau siapa yang ditanya Mbak?
di Win, Kayaknya Netizen. lebih ke Prof deh, Prof. Karena tadi kan bahasan monograf. Gitu. Kalau nanti saya tambahin, Bu. acknowledgement itu tergantung pemberi dananya ya Bapak. Bapak atau Ibu yang tanya ya. Jadi kadang kalau saya dapat penelitian RIM, itu diwajibkan dalam pengantar itu acknowledgement ke pemberi dana, termasuk nah ini tergantung kalau misalnya DIPA, dana DIPA apakah universitas juga mengharuskan untuk memberikan acknowledgement, tanda terima kasih, ucapan terima kasih. Jadi tergantung dari pemberi dananya. Kadang-kadang ada juga yang pemberi dana tidak perlu untuk mencantumkan acknowledgement, kata terima kasih ya. Termasuk jurnal. Jurnal itu kalau di RTPM itu diwajibkan untuk mengucapkan terima kasih kepada pemberi dana. Misalnya seperti itu. Jadi ini tergantung dari pemberi dananya. Begitu, Bu Moderator. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Fajri udah paham ya. Untuk pertanyaan kedua, ini untuk book chapter, bolehkah satu chapter terdiri dari beberapa autor? Mengingat ini luaran penelitian yang juga terdiri dari beberapa anggota. Gitu Ibu. Boleh, jadi book chapter itu ya seperti jadi boleh, jadi kita autor ya seperti dalam penilaian angka kredit biasa nilainya kalau untuk book chapter nasional, tapi sekali lagi harus dari penelitian itu nilainya biasanya 60% untuk penulis pertama, kemudian penulis berikutnya 4 itu. Jadi kalau misalnya 3 orang penulis ya yang nomor 1, penulis pertama nilainya 6, penulis kedua nilainya 2, penulis ketiga nilainya 2. Sehingga boleh untuk menulis book chapter dalam penulisnya tidak hanya 1 orang. Itu, Ibu. Baik. Ini dari Profesor Eni Safitri. Ada pertanyaan, bagaimana caranya membuat buku referensi dari laporan penelitian? Apakah harus dimodifikasi pada bagian manakah? Pertanyaan dikhususkan untuk Ibu Suci. Silakan Ibu. Baik, jadi buku referensi itu sekali lagi adalah satu bidang. Satu bidang itu tidak hanya misalnya saya ekonomi pertanian ya, yang bidang saya di ekonomi pertanian sehingga biasanya kalau buku referensi untuk dijadikan karya apa kenaikan jabatan, angka kenaikan jabatan itu minimal 100 lembar. Jadi minimal 100 lembar. Jadi kalau 100 lembar satu penelitian saja tidak boleh. Jadi kita akan menulis buku referensi itu dari berbagai macam karya penelitian kita, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti akan kita ramu, tapi di dalam tiap bab itu harus ada eh, apa di dalam buku referensi itu harus ada ini tadi saya katakan harus ada eh, masalahnya, metodologi pemecahannya, datanya dan sebagainya seperti kalau kita melakukan penelitian. Tetapi kita ramu citasi adalah dari tulisan kita terdahulu. Jadi track record kita di dalam satu bidang ilmu kita. Tetapi itu terdiri dari tulisan-tulisan kita atau penelitian-penelitian kita terdahulu. Sehingga ini adalah rangkaian dari penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu nulis buku referensi itu sudah kelihatan track record kita termasuk monograf. Tapi kalau monograf hanya bagiannya saja. Seperti itu, Bu Moderator. Terima kasih Ibu Suci. Ini ada pesan dari panitia untuk Bapak Ibu dapat mengisi absensi bagi yang belum mengisi. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Itu ada raise hand. Mohon di on cam Pak. Silahkan Ibu, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ke Bu Suci ya. Ini saya ingin menanya, saya tadi apa terkeluar gitu ya, jadi tidak mengikuti buku referensi tadi, pada akhirnya monograf aja. Saya ingin bertanya ke Ibu, kalau tadi saya kan karena tidak ikut tadi dari awal yang tentang buku referensi, saya ingin menulis buku referensi. Memang saya udah ajukan, ada draft saya kirim ya ke ini.
Nah, di situ kalau buku referensi itu saya masih ragu untuk hasil-hasil penelitian. Saya ada hasil penelitian kami ini ada 3 tahun ya Bu ya. Nah, cuman itu kan sebagian sudah ada kami untuk luarannya itu kan ke jurnal gitu. Nah, apakah nanti yang apa ini untuk di buku referensinya itu tadi mengulang lagi yang di jurnal tadi kami masukkan atau gimana Bu? Setiap karena saya ada beberapa bab, nah bab yang terakhir itu saja yang tentang hasil penelitian atau memang dari awal setiap bab itu harus kita hasil penelitian kita. Demikian Bu. Tapi nanti ada, saya ingin juga ini, apakah nanti setelah acara online ini bisa nggak nanti saya misalnya bertanya atau diskusi melalui Ibu, misalnya via WA, gitu Boleh, boleh? Oke, boleh, boleh mohon Ibu. mohon Boleh, nomor Prof. WA-nya ya Bu nanti. Ya, Prof. Nanti ada di panitia, Prof. Ya. Oke, Boleh, Bu. terima Nanti kasih kita ya. Mohon itu dulu penjelasannya Bu ya. Ya, baik Prof. Jadi sekali lagi buku referensi dan jurnal itu tidak boleh ya kita plek-plek artinya bahwa apa kata-katanya persis itu kan nggak boleh karena kita minimal kalau di PAK itu turnitinya 25%. Nah, kalau misalnya Ibu mau menulis buku referensi dengan penelitian-penelitian Ibu 3 tahun yang lalu boleh, tapi diparafrase intinya sama, tapi nanti di dalam jurnal dan buku referensi itu perbedaannya adalah jurnal sitasi pendukungnya adalah dari tulisan-tulisan jurnal yang lain dan akan lebih baik 80% jurnal internasional bereputasi ya dari tulisan itu 80% citasinya dari jurnal. Jadi temuan Ibu kemudian diparafrase kemudian diberikan sitasi-sitasi dari tulisan orang lain. Tetapi kalau buku referensi tulisan Ibu kalau bisa ini dan lebih bagus parafrasenya itu citasinya adalah dari tulisan-tulisan Ibu terdahulu atau penelitian Ibu. Jadi beda antara jurnal dan buku, tetapi isinya novelty-nya sama. Tapi dalam citasi atau dalam pendukungannya itu harus kelihatan bahwa buku referensi itu adalah apa ya keahlian kita, track record kita begitu. Kalau jurnal kita kan harus melihat citasi-citasi dari tulisan orang lain. Gitu, Prof. Oke, ini. Ya, Prof. Ada lagi, Prof? Ya. Buku referensi minimal 100 halaman ya, Prof. Kalau monograf bisa sampai 40 halaman saja sudah boleh. Ya, ya, ya. Referensi minimal 100 halaman. Ya, Cuman mungkin ada sedikit lagi. Tadi kan saya draft saya itu sudah ini. Cuman dari pendahuluan gitu tidak langsung ke ini masih menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang di judul. Misalnya ramen ramasan itu apa gitu. Itu bukan hasil penelitian saya. Boleh gitu, Prof. boleh asal ada citasi, tapi nanti banyakan adalah melihat bagaimana kompetensi ibu di situ, bagaimana eh, eksistensi ibu di tulisan ibu itu. Jadi ya boleh dari tulisan orang lain dulu, tapi kemudian menuju ke keahlian kita. Gitu, Bu. Oke, oke. Ya, Makasih. ya siap. Ya, ya. Prof. Turun. Hafsah. Ibu izin ini ada lagi pertanyaan di kolom chat. Ya. Apakah ada batasan minimal citasi dari hasil penelitian untuk buku referensi? Untuk pertanyaan untuk Ibu Suci. Nggak ada batasannya, tapi ya yang apa yang cocok lah, yang fleksibel, tapi semakin banyak semakin bagus citasinya ya. Apalagi citasi kalau buku referensi citasi dari diri sendiri itu malah bagus melihat apa rekam jejak kita. Tapi kalau batasan nggak ada. Tapi ya jangan hanya 5 gitu, gimana gitu ya. Paling nggak ya yang wajar lah begitu, Ibu. Baik. Riki. Ada lagi di ini yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh ini ada satu lagi Ibu. Terkait book chapter, apakah ada sistematika penulisannya atau sama dengan monograf?
Book chapter lebih fleksibel Ibu. Jadi saya pernah membuat book chapter, menarik itu. Jadi kita kan kalau book chapter itu penelitiannya kalau bisa sih lebih bagus eh, komprehensif gitu ya. Tapi kan saya pernah membuat book chapter itu simple tapi minimal 10 halaman, tapi itu dari penelitian. Jadi ini tergantung dari apa ya, template kita seperti apa. Jadi di situ hanya pendahuluan, pembahasan kesimpulan. Tapi di dalam pendahuluan itu juga sudah dijelaskan bagaimana metodologinya. Nah, pembahasan itu adalah hasilnya dan kesimpulan. Tetapi semuanya template itu sama dan semua dari hasil penelitian. Jadi tidak se-rigid monograf ataupun book chapter. Tapi maupun book referensi. Jadi book chapter itu bisa kita buat template-nya, tetapi isinya harus juga dari penelitian seperti itu. Jadi nanti di sana ada yang bagus ya, ada kata pengantar, kalau perlu ada prolognya, kemudian kita bisa berapa ya, berinisiasi di tulisan buku itu. Baik, Ibu. Itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita lihat, Vicky. Saya Bu, mau tanya satu, boleh? Silakan Bu, diperkenalkan. Ya, maaf, saya Bu Desi, Bu Suci. Mau Ya. nanya, ini kan saya ada ini tentang kolaborasi buku bersama. Ini apakah masuk ke buku chapter atau gimana Bu? Karena kan satu buku misalnya, oh itu buku ajar ya, sorry. Buku itu termasuk buku nggak Bu ya? Maaf, untuk buku yang kolaborasi bersama. Boleh, buku kolaborasi bersama boleh. Nah, tergantung kita mau yang mana. Kalau buku ajar, kemudian Bukan. kita bisa nulis bareng-bareng gitu, asal kita berkolaborasi dan ditulis di situ memang karya dari berbagai teman itu boleh. Buku ajar ya, itu masuknya ke Kumbe. Tapi kalau mau buku referensi, monograf, itu ya tergantung tim penelitian kita karena itu adalah hasil dari penelitian. Sekali lagi monograf, buku referensi, book chapter kalau mau diakui di angka kredit untuk naik pangkat harus dari penelitian karena masuk KUMC. Tapi kalau masuk KUMB ya buku ajar boleh, kolaborasi boleh, cuma harus memang jujur ya. Siapa yang menulis kolaborasi, saya kira no problem. Oh, berarti buku kolaborasi itu untuk buku ajar aja ya Bu ya, nggak termasuk buku Boleh. Buku monograf itu kan kolaborasi juga. Misalnya saya anggota peneliti 2, ya saya masukkan Suci, kemudian 2 peneliti di bawah saya gitu boleh. Buku referensi juga boleh. Tapi nanti porsinya untuk penilaian angka kredit kan 60% untuk penulis pertama. Yang penulis kedua, ketiga porsinya 40%. Sehingga nilainya kalau tadi apa monograf itu kan 20 itu 60%-nya ya 12, yang lain 44. Ya, oke. Oh gitu ya Bu ya. Itu. Baik, baik Bu Suci, makasih banyak. Terima kasih. Yeah. Ibu Desi. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Vicky, dilihat. Baik, tidak ada. Oh, baik, terima kasih Ibu narasumber kita. Kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita dan kita semua. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Suci Hartiningsi dengan Ibu Indah Susanti. Karena tidak ada pertanyaan lagi atas sesi tanya jawab, kita tutup sampai di sini. Demikian, kita tutup dengan pantun sedikit, boleh Ibu? Boleh. Jantung pisang sulit dicari. Jantung pisang sulit dicari karena buahnya sangat diminati. Pendampingan ini sangat dinanti agar buku referensi sesuai ketentuan dikti. Baik, terima kasih. Saya moderator Desi Rora. Mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci, Bu Indah. Terima kasih, Bu. Selamat turun. Assalamualaikum. Ya, Bu Suci, Waalaikumsalam. Bu Indah, apa materinya boleh di-share nanti ke peserta? Boleh, Bu, boleh. Iya, Nanti saya sore kemana, Bu? Alhamdulillah Bu, kalau materinya di-share. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Share nanti, insya Allah. Matur nuwun, saya mohon izin. Terima kasih. Sama-sama Bu Terima Suci. kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Izin Bapak Ibu Panitia, drive-nya masih terkunci, jadi saya nggak bisa memasukkan file materinya. Mohon dikasih aksesnya. Terima kasih. Baik, Bu Indah, izin boleh dikirim ke kami saja Bu file ininya, nanti kami yang isikan ke drive-nya. Baik, terima kasih Bu Indah. Untuk Bapak Ibu yang lain, link materi memang kami sediakan ini. Nanti isinya kami uploadkan ke link drive yang sekarang tertampil di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu, materinya sudah saya kirim melalui Ibu Mae, uh, sekalian dengan e-book untuk buku referensinya. Saya pamit ya Bapak Ibu, terima kasih pihak LP2M Universitas Riau beserta jajaran dan Bapak Ibu panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Pak. Saya izin live ya Pak. Silakan Bu, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam.